Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mustika Asih, NIM 18080760055, dan dua teman saya yaitu Alvina Masruro dan Ismi Yaumil Aulia. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan tentang dalil akli dan dalil makli mempelajari biokimia. Nah, di dalam mata kuliah biokimia, kita mempelajari proses kimia yang terjadi di dalam zat hidup. Berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap sel hidup suatu organisme menunjukkan bahwa sel hidup itu tidak lain adalah kumpulan zat tak hidup. Zat ini dapat diisolasi dan dapat dipelajari dengan berbagai cara kimia dan fisika. Nah, organisme itu sendiri merupakan rangkaian rumit dan menakjubkan dari berbagai senyawa kimia yang secara tetap berperan dalam sederetan reaksi kimia yang saling berkaitan. Kenyataan bahwa ilmu biokimia memungkinkan kita menata kerumitan ini dalam sejumlah pola yang dapat dipahami, dan itu merupakan daya tarik yang besar dalam mempelajari ilmu biokimia. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi, ilmu biokimia merupakan suatu hal yang pokok dalam mempelajari kehidupan ini. Nah, terus gini, apa sih yang bisa ditawarkan dalam ilmu biokimia sebagai media dalam mempelajari kehidupan ini? Kan gitu. Nah, ilmu biokimia dapat menjelaskan asal-usulnya suatu bentuk, unsur kimia penyusun, dan gaya yang timbul di antara mereka menentukan penyusun mikroskopik yang menentukan sifat dasar sel dan organel sel penyusunnya. Asas kimia merupakan sarana terpilih dalam menjelaskan hal tersebut. Ilmu biokimia memberikan tentang berbagai gaya yang berperan dalam penggabungan sel. Jadi gini ya, ayat tersebut itu kan sebagai bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang Yahudi yang mengeklaim tentang kefakiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan bahwa memperjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagai orang yang berakal, kita tuh harus selalu belajar untuk mencari berbagai kebenaran yang ada di kehidupan ini, sehingga kita bukanlah termasuk orang-orang seperti orang Yahudi. Seperti itu, kita akan tahu kebenaran-kebenaran tersebut dengan cara mempelajarinya. Nah, salah satu pendukung dalam belajar itulah adalah ilmu biokimia yang sangat penting dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah ciri makhluk hidup yang masih berkesinambungan dengan ilmu biokimia itu sendiri, yang menceritakan tentang makhluk hidup. Secara teoritis menyebutkan bahwa benda hidup tersusun atas molekul-molekul yang tidak bernyawa. Bila komponen-komponen tersebut diisolasi dan diteliti, maka molekul-molekul itu tidak bertentangan dengan hukum fisika maupun kimia yang berlaku bagi benda mati. Al-Quran telah memberikan informasinya melalui firman Allah
pada surat Al-An'am ayat 95 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul mayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tufakun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dan ayat di atas menjelaskan bahwa dari sebuah biji yang merupakan benda mati, Allah ciptakan menjadi sebuah tumbuhan yang kategorinya makhluk hidup karena bisa berkembang dan tumbuh. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan selagi pencipta Allah yang bisa menciptakan makhluk hidupnya dengan sempurna. Secara kasat mata, makhluk hidup dan benda mati memiliki ciri yang berbeda. Sehingga timbul pertanyaan, jika memang zat hidup terdiri dari zat tak hidup yang tersusun dari molekul kimia, lalu bagaimana mungkin bahwa zat hidup itu berbeda secara radikal dari zat tak hidup? Lalu para filsafat pernah menjawab bahwasanya organisme hidup dikaruniai suatu kekuatan hidup yang misteri dan ilahi. Lalu doktrin itu ditolak mentah-mentah oleh para ilmuwan pengetahuan modern. Menurut mereka, jawaban dari pertanyaan di atas yaitu tujuan dari ilmu biokimia itu sendiri, yang menjelaskan tentang mengetahui bagaimana kumpulan zat tak hidup tersebut bercampur, bereaksi, dan berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mempertahankan kelanjutan keadaan hidupnya. Mereka tidak mengetahui bahwasanya urusan gawi itu menjadi penentu makhluk hidup. Mereka mengetahui bahwa adanya ruh. Jika Allah mengangkat ruh dari suatu makhluk hidup, maka tidak ada bisa yang menghalangi dari kematian tersebut. Nah, makhluk hidup yang diangkat ruhnya bisa disebut dengan makhluk yang tak hidup. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.